Selamat pagi para guru dan teman-teman yang saya kasihi. Sebelum kita mendebatkan mosi kita pada pagi hari ini, izinkan kami dari kelompok BIPS 2 untuk memperkenalkan diri. Saya Alicia sebagai pembicara pertama. Tugas saya ialah memberi batasan pada mosi, menjelaskan kata kunci, dan mengutarakan dasar argumentasi tim kami. Kemudian ada Novianti sebagai pembicara kedua. Tugasnya adalah menanggapi argumentasi tim lawan dan menguatkan argumentasi tim kami dengan contoh dan fakta-fakta berdasarkan konstruksi berpikir tim kontra. Selanjutnya ada Fernando sebagai pembicara ketiga yang akan menanggapi kembali pernyataan dari tim pro, kemudian menguatkan argumentasi tim kami, serta merangkum pernyataan dari pembicara pertama dan kedua. Hadirin sekalian, mosi yang diperdebatkan pada pagi hari ini adalah game online menyebabkan kreativitas anak bangsa menurun. Agar pembicaraan ini terarah, maka kami membatasi latar dari kata kunci kreativitas anak bangsa. Selanjutnya ada 3 kata kunci yang menjadi dasar argumen tim kontra. Pertama, kreativitas, kedua, anak bangsa, dan terakhir, menurun. Kreativitas berasal dari kata dasar kreatif, yakni suatu kemampuan seseorang dalam menciptakan hal-hal baru dengan cara-cara baru yang tidak biasa, atau berbeda dari yang telah dilakukan orang lain sebelumnya. Jadi, kreativitas yang kami maksudkan adalah kemampuan seseorang melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya yang nyata, dan relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Kata kunci kedua adalah anak bangsa. Sesuai mosi ini, maka yang dimaksudkan dengan anak bangsa ialah anak asli dari suatu negeri. Terakhir, menurun. Kata kunci tersebut kami maknai sebagai suatu keadaan yang dimana berdampak pada suatu yang buruk dan jatuhnya kualitas akan suatu hal. Jadi game online tidak menyebabkan kreativitas anak bangsa menurun karena justru kreativitas anak akan berkembang selagi tidak dilakukan secara berlebihan. Oleh karena itu, kami tim kontra tidak setuju dan tidak mendukung mosi ini. Untuk penjelasan lebih rinci, saya serahkan kepada Novianti selaku pembicara kedua. Saya Novianti sebagai pembicara kedua akan memaparkan argumen tim kami. Kami tidak setuju jika game online menurunkan kreativitas anak bangsa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat. Permainan yang dahulunya hanya dapat dimainkan secara tatap muka atau offline, kini dapat dimainkan secara online dan tidak terpengaruh keterbatasan waktu. Game online saat ini telah berkembang sedemikian rupa seiring dengan perkembangan zaman. Banyak sekali tujuan dari adanya sebuah game online. Salah satunya adalah meningkatkan kreativitas. Kreativitas sendiri adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Perlu diketahui bahwa kreativitas anak yang ditunjukkan memang tidak berupa aktivitas secara fisik, namun kreativitas tersebut disalurkan dengan terciptanya sebuah inovasi yang mereka ciptakan melalui sebuah forum game online. Game online memang menyenangkan bagi kalangan anak remaja. Popularitas game online berkembang pesat semenjak teknologi semakin canggih. Tetapi apakah game online bisa meningkatkan kreativitas anak bangsa? Jawabannya, ya bisa. Bagaimana caranya? Dengan pola permainan yang berbeda-beda, anak dapat merefresh otak melalui game online. Sebagai contoh, game online berupa Tetris, catur, dan permainan kreativitas lainnya seperti Minecraft dapat memicu otak untuk berpikir. Banyak riset menunjukkan yang memastikan game online dapat meningkatkan kerjasama dan strategi ketika bermain di salah satu game. Permainan tersebut dapat menguji kinerja otak bagaimana cara mengalahkan musuh. Selain itu, game online juga dapat mendunia. Game online bisa menjadi alternatif untuk mendapatkan keuntungan. Kamu bisa menunjukkan skill yang kalian punya untuk ke dunia yang besar. Sebagai contoh, mulai channel YouTube yang menunjukkan permainan Anda. Jika diminati oleh banyak orang, kamu bisa mendapatkan banyak subscriber dan keuntungan tentunya. Oh ya, bahkan ada yang menciptakan lagu dengan tema game PUBG loh. Kalian bisa search di YouTube dengan kata kunci main PUBG sampai pagi. Tidak hanya itu, ada sarana nasional maupun internasional di mana para pemain game online berlawanan untuk menunjukkan siapa yang lebih baik dalam permainan tersebut yang disebut dengan e-sport. E-sport sangat terkenal di kalangan anak remaja. Tidak hanya remaja, e-sport juga sangat diminati oleh banyak orang. Indonesia juga memiliki e-sport loh yang diisi oleh pemain-pemain pro seperti Rizky Fadian, Made Bagus Juksi Pramutita, Made Bagus Luxi Praswara, Eko Pura Julianto, Muhammad Lemon, Iksan, dan masih banyak lagi. Pemain-pemain pro tersebut berhasil membawa nama e-sport Indonesia dan menjadi panutan sebagian anak remaja. Perkenalkan, saya Fernando sebagai pembicara ketiga dalam debat ini. Dalam argumen saya tidak setuju jikalau game online menyebabkan kreativitas anak bangsa menurun. Game online sendiri sebenarnya sudah melekat di kalangan anak remaja. Bermain game online sebenarnya
tidak selalu membuat kreativitas anak bangsa menurun. Justru ada sisi baiknya. Salah satunya yaitu menambah aktivitas otak. Dalam setiap permainan dibutuhkan konsentrasi yang tinggi agar mencapai skor yang tertinggi. Dalam setiap permainan dibutuhkan juga strategi yang matang sehingga kita dapat memaksa otak untuk mencari inovasi yang terbaru sehingga kita dapat memenangkan pertandingan terhadap musuh. Yang kedua, melatih rasa sportivitas terhadap lawan. Melatih rasa sportivitas terhadap lawan juga termasuk sisi baiknya. Hal ini dapat membuat kita siap menerima kekalahan tanpa rasa putus asa ataupun kemenangan dengan rendah hati. Cara seperti ini juga dapat membuat kita bermain lebih jujur, mengikuti aturan yang berlaku. Kesimpulan dari ketiga argumen yang tadi disampaikan adalah game online tidak selalu menurunkan kreativitas anak bangsa, selagi masih dipergunakan sebaik-baiknya. Selain itu juga, game online bisa melatih rasa sportivitas terhadap lawan dan juga sebagai media hiburan. Sebelum saya menutup debat kali ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, terutama anak-anak muda berbangsa, untuk bermain game secukupnya, bermainlah sewajarnya, sehingga tidak selalu lupa waktu. Sekiranya bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.